Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sohihatul Muzawwadah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara 9 kitab induk hadis atau biasa dikenal dengan Kutubut Tis'ah. Langsung saja, persamaan di antara 9 kitab induk hadis tersebut diantaranya kitab 9 sama-sama memuat hadis Rasulullah SAW. Selain matan, Kutubut Tis'ah juga memuat secara lengkap sanad hadisnya. Jumlah perawi hadis berkisar 3-5 orang hingga ke Nabi SAW. Hadis-hadis yang dibukukan dalam Kutubut Tis'ah memenuhi persyaratan hadis mutawatir dan sahih, sama-sama disusun oleh para ulama pakar di bidang hadis, sama-sama menjadi rujukan utama para ulama hingga zaman ini dalam urusan mencari referensi hadis Rasulullah SAW. Hadis yang dimasukkan dalam Kutubut Tis'ah telah memenuhi syarat-syarat hadis yang unggul dan tidak palsu. 9 imam tersebut yang membukukan Kutubut Tis'ah sudah diakui imam-imam lain kemampuannya. Kutubut Tis'ah sama-sama banyak dijadikan rujukan dalam dunia ilmu hadis, khususnya para ulama hadis. Kemudian perbedaan di antara kitab 9 induk hadis atau Kutubut Tis'ah adalah: pertama, Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini disusun oleh Muhammad Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Beliau meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari dan dimakamkan di Samarkand. Jumlah hadis dalam kitab tersebut 6.397 buah hadis, yang mu'allaq sejumlah 1.341 buah hadis, dan yang mutabi' sebanyak 384 hadis. Jadi seluruhnya berjumlah 8.122 hadis di luar yang maqtu' dan mauquf. Sedang yang tulen yakni tanpa berulang dan mutabi' berjumlah 2.513 hadis. Beliau juga memiliki beberapa karya, di antaranya Qadaya Sahabah wa Tabi'in, Kitab Al-Kuna, Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Ashribah, Al-Wihdan, Al-Fawaid, Masyikha, dan masih banyak lagi. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah. Perburuan hadis yang dilakukan Imam Al-Bukhari sudah dirintis sejak beliau berada di kota kelahirannya, yaitu Bukhara, Uzbekistan. Mekah dan Madinah menjadi tempat terlama dalam perjalanan ilmiah bagi Amirul Mukminin fi al-Hadis, karena kedua kota tersebut merupakan pusat hadis dan Nabi dan para sahabatnya hidup. Imam Al-Bukhari juga melacak hadis di berbagai belahan dunia Islam, seperti Syriah, Mesir, Aljazair, Basra, Kufah, dan Baghdad. Di tempat-tempat itulah beliau menemui para ahli hadis dan berguru kepada mereka. Dari sejumlah kota-kota tersebut, beliau bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Beliau juga memiliki beberapa guru dan murid. Di antara gurunya Ali bin Al-Madani, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Rahawai, Makki bin Ibrahim, Ubaidullah bin Musa, Ishaq bin Mansur, Khalad bin Yahya bin Sofwan, dan masih banyak lagi. Sedangkan muridnya Muslim bin Hajjaj, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf Al-Farabi, Ibrahim bin Ma'qil Al-Nasafi, Hamad bin Syakir Al-Nasawi, Mansur bin Muhammad Al-Bazdawi, dan masih banyak lagi. Penilaian tokoh terhadap karya beliau sudah menjadi kesepakatan para ulama dan umat Islam bahwa kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling otentik dan menduduki tempat terhormat setelah Al-Quran. Ibnu Salah mengatakan bahwa kitab yang paling otentik setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan penilaian tokoh terhadap beliau, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan, andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas ia bagaikan lautan tak bertepi. Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai berkata, Muhammad bin Ismail atau Imam Al-Bukhari adalah orang yang faqih, paham ilmu agama dari umat ini. Kemudian Sahih Muslim. Kitab ini disusun oleh Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kaushaz Al-Kushairi An-Naisaburi.
Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah atau 804 Masehi di Naisabur. Beliau wafat pada hari Minggu bulan Rajab tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi dan dikebumikan pada hari Senin di Naisabur. Jumlah hadis dalam kitab Sahih Muslim 4.000 hadis yang merupakan hasil penyeleksian dari 12.000 hadis yang dihitung secara berulang atau pendapat lain sebanyak 7.275 hadis secara terulang-ulang. Menurut Fuad Al-Baqi sebanyak 3.033 hadis tanpa diulang. Kitab ini disusun selama 12 tahun. Juga memiliki beberapa karya lain, diantaranya Al-Musnad Al-Kubra, Kitab Al-Asma wa Al-Kuna, Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Arqon, Kitab Al-Intifa bil-Uhub Al-Siba', Kitab Al-Muhadramain, dan masih banyak lagi. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah. Pada usia 12 tahun, beliau memulai mempelajari hadis. Untuk keperluan ini, Imam Muslim harus meninggalkan kota kelahirannya, yakni Naisabur. Beliau mulai tekun mempelajari matan hadis dan melacak sanadnya dengan berguru kepada ulama-ulama ahli hadis di berbagai kawasan dunia Islam. Imam Muslim mengunjungi berbagai ulama hadis ternama di Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan lain-lain. Beliau juga memiliki beberapa guru dan murid, di antara gurunya Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Marham, Abu Ansor, Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Maslama, Sa'id bin Mansur, Abu Mas'ab, Amr bin Sawad, dan masih banyak lagi. Kemudian muridnya Abu Hatim Ar-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Huzaimah, Yahya bin Sa'id, Abu Awana al-Isfarayini, Abi Isa at-Tirmidzi, Abu Amr Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli, Abu Abbas Muhammad bin Ishaq, dan masih banyak lagi. Penilaian tokoh terhadap karya beliau, para ulama menilai baik Sahih Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, dan mayoritas ulama menilai Sahih Muslim lebih indah sistematika penulisannya. Ibnu Salah mengatakan bahwa kitab yang paling otentik setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Taimiyah mengungkapkan tidak ada kitab di bawah langit yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari dan Muslim. Sedangkan penilaian tokoh terhadap beliau, Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, para ulama sepakat tentang keagungan Imam Muslim, keimanannya, peran besarnya dalam ilmu hadis, kepandaiannya dalam menyusun kitab, keutamaannya, dan kekuatan hujjahnya. Menurut Ishaq Ibnu Mansur Al-Kausaj, Imam Muslim merupakan sumber kebaikan bagi kaum muslimin. Selanjutnya yakni kitab Sunan Abu Dawud. Kitab ini disusun oleh Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr bin Umran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Beliau wafat di kota Basrah tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah pada usia sekitar 70-71 tahun. Jumlah hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud 5.274 hadis secara berulang-ulang yang disaring dan diteliti sebanyak 500.000 hadis, kemudian diseleksi lagi menjadi 4.800 hadis. Beliau juga memiliki beberapa karya lain, diantaranya Al-Marasi, Masail Al-Imam Ahmad, An-Nasikh wa Al-Mansuh, Risalah fi Wasfi Kitab As-Sunan, Az-Zuhd, Ijabat an Sualat Al-Ajuri, Tasmiyat Al-Akhwan, dan masih banyak lagi. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah. Sejak usia anak, Abu Dawud sudah mengembara ke Hijaz, Syria, Khurasan, dan kawasan lainnya yang menjadi pusat ilmu dan kebudayaan pada saat itu. Berbagai ilmu hadis dikuasai dengan baik. Beliau hafal banyak hadis dan juga rajin mengoleksinya. Beliau mendengar langsung penyampaian hadis dari gurunya. Mulai baligh sampai berusia 19 tahun, beliau hanya belajar kepada guru hadis di negerinya.
Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah dengan intensif untuk mempelajari hadis. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Irak, Jazirah Arab, dan Khorasan untuk bertemu dengan ulama-ulama hadis. Beliau juga memiliki guru dan murid-murid. Di antara gurunya Al-Qanabi, Abu Amrod Ad-Dorir, Muslim bin Raja, Al-Walid Al-Tayalisi, Qutaybah bin Sa'ad, Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Saleh, Sa'id bin Mansur bin Syu'bah, Al-Jawzajani Al-Baghdadi, Amru bin Aun, Sofwan bin Soleh, dan masih banyak lagi. Kemudian muridnya Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Awanah, Abu Sa'id Al-Arabi, Abi Ali Al-Lu'lu', Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin Sa'id Al-Jaldawi, Harb bin Ismail, Ismail bin Muhammad As-Saffar, Abu Bishr Ad-Dawlabi, Muhammad bin Ja'far Al-Faryabi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khilal, dan masih banyak lagi. Penilaian tokoh terhadap karya beliau, Imam Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa cukup kitab Sunan Abu Dawud saja yang bisa jadi pegangan bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis hukum. Sedangkan penilaian tokoh terhadap beliau, Abu Hatim bin Hibban menyatakan bahwa Imam Abu Dawud adalah seorang imam dunia dalam bidang fikih, ilmu hafalan, dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis dan tegak mempertahankan sunnah. Al-Hakim mengatakan bahwa Imam Abu Dawud adalah imam ahli hadis pada zamannya, tidak ada yang menyamainya. Selanjutnya, yakni kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Quzwini. Beliau lahir di Quzwini, Irak tahun 207 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau wafat hari Selasa, bulan Ramadan tahun 273 Hijriah atau 887 Masehi. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah sebanyak 4.341 buah hadis, 3.002 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Ashab Al-Khamsah dan 1.339 buah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau juga memiliki beberapa karya selain kitab Sunan Ibnu Majah, diantaranya Tafsir Al-Quran Al-Karim, sejarah perawi hadis atau bisa disebut dengan At-Tarikh yang berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibnu Majah. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan. Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan terbukti dengan banyaknya daerah yang dikunjunginya. Di antara tempat yang pernah dikunjunginya adalah Khorasan, Naisabur, dan kota lainnya. Ar-Roy, Irak, Baghdad, Kufah, Basrah, Wasit, Hijaz, Makkah, dan Madinah, Syam, Damaskus, Hims, serta Mesir. Dari sanalah Ibnu Majah memperoleh banyak hadis dan ilmu-ilmu terkait dengannya. Beliau juga mempunyai guru-guru dan murid. Di antara guru-gurunya adalah Ali bin Muhammad At-Tanafusi, Jabarah bin Al-Mughalas, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubair, Suwaid bin Sa'id, Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, Muhammad bin Rom, Ibrahim bin Mudir Al-Hizami, dan masih banyak lagi. Sedangkan murid-muridnya Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Thayyib Ahmad Al-Baghdadi, Sulaiman bin Yazid Al-Fami, Ali bin Ibrahim Al-Qattan, Ishaq bin Muhammad, dan masih banyak lagi. Pendapat tokoh terhadap karya beliau, banyak para ulama yang memuji kitab Sunan Ibnu Majah. Salah satunya adalah Abu Zar'ah. Setelah beliau melihat kitab ini, beliau mengaguminya dan berkata, "Menurutku, jika kitab ini telah sampai di tangan orang-orang, maka kitab Jami' atau kebanyakan kitab yang lainnya tidak akan terpakai, tapi dalam hal ini tidak sedikit juga di dalamnya terdapat hadis yang dhaif." Al-Mizzi mengatakan bahwa sesungguhnya seluruhnya hadis yang ada dalam Ibnu Majah yang tidak terdapat dalam Al-Kutub Al-Khamsah adalah dhaif.
Sedangkan pendapat tokoh terhadap beliau, Al-Hafidz Al-Khalili menuturkan Ibnu Majah adalah seorang yang thiqah, kabir, muttafaq alaih, dapat dijadikan hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dan dalam masalah hadis dan hafalan. Ibnu Katsir menuturkan bahwa Ibnu Majah adalah pemilik kitab As-Sunan yang masyhur, yang mana menunjukkan amalnya, ilmunya, keluasan pengetahuannya, dan kedalamannya dalam hadis serta ittiba'nya terhadap sunnah dalam hal perkara-perkara dasar maupun cabang. Ibnu Hajar berkata, beliau adalah seorang ahli hadis dalam tingkatan hafidz dan ahad al-a'immah. Selanjutnya yaitu kitab Sunan Al-Nasa'i. Kitab ini disusun oleh Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan Al-Khurasani Al-Nasa'i. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah di Nasa, sebuah kota di Asia Tenggara. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 13 bulan Safar tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi di Ar-Ramlah. Jumlah hadis yang terdapat di kitab Sunan Al-Nasa'i 5.761 hadis. Di dalamnya banyak ditemukan penyajian suatu hadis di banyak tempat. Beliau juga memiliki karya lain, di antaranya antara lain Musnad Malik, Manasik Al-Hajj, Kitab Al-Jumu'ah, Ighrab Syu'bah Abi Sufyan, Khosais Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan masih banyak lagi. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah. Sejak kecil, Al-Nasa'i sudah tertarik pada disiplin ilmu hadis. Pada usia 15 tahun, Al-Nasa'i sudah menjelajahi berbagai kota pusat ilmu dan peradaban dunia Islam untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama besar pada zamannya. Beliau mengunjungi kota-kota di Hijaz, Al-Haramain yaitu Mekah dan Madinah, Irak, Mesir, dan Syria. Bahkan beliau pernah menetap lama di Mesir. Dan di Mesir inilah Imam Al-Nasa'i terkenal dalam ilmu hadis. Beliau terkenal keahliannya dalam bidang al-jarh wa ta'dil karena keluasan ilmunya dan ketakwaannya. Beliau juga mempunyai beberapa guru dan murid. Di antara guru-gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kashram, Imam Abu Dawud, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Hisham bin Ammar, Yusuf bin Isa Az-Zuhri, Suwaid bin Nasr, dan masih banyak lagi. Sedangkan di antara murid-muridnya yaitu Abu Ja'far At-Tuhawi, Imam Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, Ahmad bin Umair bin Jawsha, Hasan bin Rashid, Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahas An-Nahwi, Hamzah bin Muhammad Al-Kinani, dan masih banyak lagi. Kemudian pendapat ulama atau tokoh terhadap karya beliau. Jajaran ulama hadis atau muhaddisin mengakui kitab Sunan Al-Nasa'i sebagai salah satu kitab dari kutub al-khamsah. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis yang ada dalam kitab Sunan Al-Nasa'i semuanya berkualitas sahih. Ini merupakan pandangan yang menurut Muhammad Abu Syuhbah. Sedangkan penilaian tokoh terhadap beliau, Abu Sa'id bin Yunus menuturkan bahwa beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis, thiqah, sabat, dan hafiz. Al-Khalili menuturkan beliau adalah seorang hafiz yang kapabel, diridhoi oleh para hafiz. Para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah jarh wa ta'dil. Selanjutnya, yakni kitab Sunan Al-Tirmidzi. Kitab ini disusun oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahaq As-Salam Al-Baghawi At-Tirmidzi. Beliau lahir di kota Tirmidzi, Iran pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau wafat
pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, jumlah hadisnya terdiri dari 5 juz, 2376 bab, dan 3956 hadis. Beliau juga memiliki karya lain, yaitu kitab Al-Ailal, kitab At-Tarikh, kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, kitab Az-Zuhd, kitab Al-Asma' wa Al-Kuna, dan masih banyak lagi. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah. Imam At-Tirmidzi keluar dari negerinya dalam rangka menuju Khurasan, Irak, dan Haramain dalam rangka menuntut ilmu. Di sana beliau mendengar ilmu dari kalangan ulama yang beliau temui, sehingga dapat mengumpulkan hadis dan memahaminya. Akan tetapi, sangat disayangkan beliau tidak masuk ke daerah Syam dan Mesir, sehingga hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari ulama kalangan Syam dan Mesir harus melalui perantara. Kalau sekiranya beliau mengadakan perjalanan ke Syam dan Mesir, niscaya beliau akan mendengar langsung dari ulama-ulama tersebut seperti Hisham bin Ammar dan semisalnya. Beliau juga mempunyai beberapa guru dan murid. Di antara guru-gurunya adalah Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahuyah, Muhammad bin Amru As-Sawaq Al-Balkhi, Mahmud bin Ghailan, Ismail bin Musa Al-Fazari, Ahmad bin Mani, Abu Mus'ab Az-Zuhri, dan masih banyak lagi. Sedangkan murid-muridnya Musbih bin Abi Musa Al-Kajiri, Al-Haytham bin Kulayb Asy-Syayashi, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi, Abu Al-Abbas Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi, Maki bin Nuh, Abdurrahman bin Muhammad An-Nafsiyun, Nasr bin Muhammad bin Sabrah, Ar-Rabi' bin Hayyan Al-Bahili, Al-Husain bin Yusuf Al-Farabi, Al-Fad bin Ammar As-Syarron, dan masih banyak lagi. Penilaian tokoh terhadap karya beliau, Maju Al-Din bin Athir yang menyatakan bahwa kitab Sunan At-Tirmidzi merupakan kitab yang sangat besar manfaatnya, bagus susunannya, sedikit hadis yang berulang di dalamnya, disebutkan macam-macam nilai hadis yang meliputi sahih, hasan, gharib, dan berbagai macam-macam ilmu mengenai hadis. Abdullah Muhammad Al-Ansari mengatakan bahwa keistimewaan At-Tirmidzi dibandingkan dengan kitab Bukhari dan Muslim karena kitab Bukhari Muslim hanya dapat diketahui kesahihannya apabila orang yang melihatnya memang ahli dalam bidang hadis. Sedangkan kitab Al-Tirmidzi dapat diketahui oleh orang awam karena di dalamnya ada penjelasan. Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, dan Az-Zahabi mereka menyebutkan dalam kitab At-Tirmidzi terdapat hadis-hadis maudhu' yang menurut Ibnu Al-Jauzi sebanyak 30 hadis. Sedangkan penilaian tokoh terhadap beliau, Ali ibnu Muhammad Athir, seorang ahli sejarah, menyatakan bahwa Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam yang memberi tuntunan kepada mereka dalam ilmu hadis. Al-Mizzi mengatakan bahwa At-Tirmidzi merupakan salah seorang imam hafiz yang mempunyai kelebihan yang telah Allah manfaatkan bagi kaum muslimin. Selanjutnya, yakni kitab Sunan Al-Darimi. Kitab ini disusun oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahron bin Abdul As-Samad Ad-Darimi. Beliau lahir pada tahun 181 Hijriah. Beliau wafat pada hari Kamis bertepatan dengan hari Tarwiyah 8 Zulhijjah setelah asar tahun 255 Hijriah dalam usia 75 tahun dan dimakamkan keesokan harinya pada hari Jumat atau hari Arafah. Dalam kitab Sunan Al-Darimi, jumlah hadisnya terdiri dari 24 kitab dan 2686 bab. Sedangkan jumlah hadis yang terhimpun di dalam kitab Sunan Al-Darimi terdiri dari 3498 hadis. Beliau juga mempunyai beberapa karya lain, diantaranya Sulusiyat atau kitab hadis, Al-Jami' dan tafsir. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah.
Imam Ad-Darimi dianugerahi kecerdasan pikiran yang tajam dan daya hafal yang sangat kuat. Teliti, teristimewa lagi dalam menghafal hadis. Beliau berjumpa dengan para gurunya dan mendengar ilmu dari mereka. Beliau adalah sosok yang tawadhu' dalam hal pengambilan ilmu, mendengar hadis dari kibar al-ulama atau ulama senior dan sighar al-ulama, ulama junior. Sampai-sampai dia mendengar dari sekelompok ahli hadis dari kalangan teman sejawatnya. Akan tetapi beliau juga seorang yang sangat selektif dan berhati-hati. Beliau selalu mendengar hadis dari orang-orang yang terpercaya dan thiqah. Pengembaraan keilmuan Al-Darimi dalam rangkaian pencarian ilmu khususnya hadis, sebagaimana para ulama hadis yang lain, dilakukan dengan mengunjungi berbagai kawasan dunia Islam, antara lain Khurasan, Irak, Baghdad, Syam, Kufah, Mekah, dan Madinah. Beliau juga mempunyai beberapa guru dan murid. Di antara gurunya yaitu Ja'far bin Aun, Bashir bin Umar Az-Zahrani, Ubaidullah bin Abdul Hamid Al-Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Hashim bin Al-Qasim, Abu Asim, Abu Al-Mughirah Al-Khawlani, Abu Al-Musir Al-Ghassani, Abu Nu'aim, Khalifah bin Khayyad, Ali bin Al-Madini, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, dan masih banyak lagi. Beliau juga mempunyai beberapa murid, di antaranya Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Abdul bin Humaid, Roja' bin Murji, Al-Hasan bin As-Sabbah, Al-Bazzar, Muhammad bin Yahya, Abu Hatim, Baqi bin Makhlad, Abu Zur'ah, Muhammad bin Nadr Al-Jarudi, Abu Zur'ah, Muhammad bin Bashar, Ja'far Al-Firyabi, dan masih banyak lagi. Sedangkan penilaian tokoh terhadap karya beliau, sebagian ulama menamakan Sunan Ad-Darimi dengan nama kitab As-Sahih. Kitab ini tidaklah lebih rendah derajatnya dari kitab-kitab As-Sunan. Bahkan lebih patut kitab ini dijadikan salah satu kitab pokok bagi pengganti kitab Ibnu Majah. Ad-Dahlawi berkata, dalam Sunan Ad-Darimi banyak terdapat susunan sanad yang tinggi nilainya dibanding susunan sanad Al-Bukhari, sebab di dalamnya terdapat susunan sanad sulasi, yaitu 3. Sebagian ulama hadis menjadikan kitab Al-Darimi atau Sunan Al-Darimi, menjadikan kitab ini sebagai pokok yang keenam, menggeser kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian pendapat tokoh terhadap beliau. An-Nawawi mengemukakan Ad-Darimi adalah seorang penghafal hadis yang menjadi kebanggaan umat Islam di masanya, yang sukar dicari tandingannya. Muhammad bin Ibrahim bin Mansur As-Sayrozi menuturkan bahwa Abdullah adalah puncak kecerdasan dan konsistensi beragama di antara orang yang menjadi teladan dalam kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah, dan zuhud. Selanjutnya, yakni Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik disusun oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris Al-Asbahi Al-Madani. Beliau lahir di kota Madinah tahun 93 Hijriah bertepatan dengan meninggalnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau wafat pada malam tanggal 14 Safar tahun 179 Hijriah pada usia yang ke-85 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Kitab Muwatta Imam Malik jumlah hadisnya terdiri atas 2 juz, 61 kitab atau bab, dan 1824 hadis. Beliau juga mempunyai beberapa karya lain, diantaranya Risalah fi Al-Qadar, Risalah fi An-Nujum wa Manazil Al-Qamar, Risalah fi Al-Aqziyah, Risalah ila Abi Ghassan Muhammad bin Mutarrif, Risalah ila Al-Lais bin Sa'ad bin fi Ijma'i Ahli Al-Madinah, Juz'un fi At-Tafsir, Kitab Bu Asir, dan masih banyak lagi. Dalam pencarian hadis, beliau juga melakukan perjalanan ilmiah. Meskipun Imam Malik memiliki kelebihan dalam hafalan dan kekuatan pengetahuannya, akan tetapi beliau tidak mengadakan rihlah ilmiah dalam
rangka mencari hadis karena beliau beranggapan cukup ilmu yang ada di sekitar Hijaz. Meski beliau tidak pernah mengadakan perjalanan ilmiah, tetapi beliau telah menyandang gelar seorang ulama yang dapat memberikan fatwa dalam permasalahan umat, dan beliau membentuk satu majelis di Majelis Nabawi pada saat beliau menginjak usia 20 tahun, dan pada saat itu guru beliau Nafi' masih hidup. Semua itu agar dapat mentransfer pengetahuannya kepada kaum muslimin, dapat mengambil manfaat dan dari pelajaran yang disampaikan sang imam. Beliau juga mempunyai guru-guru dan murid. Di antara guru-gurunya adalah Nafi' Sa'id Al-Maqburi, Amir bin Abdullah bin Zubair, Ibnu Al-Mukandir, Az-Zuri, Abdullah bin Dinar, Abu Az-Zanat, Abdullah bin Zakawan, Hisham bin Urwah bin Az-Zubair, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Zaid bin Aslam, dan masih banyak lagi. Sedangkan muridnya Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, Ayyub bin Abu Taimiyah, Asy-Syakhtiani, Ayyub bin Habib Al-Jauhani, Ibrahim bin Uqbah, Ismail bin Abi Hakim, Ismail ibnu Muhammad bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Ma'mar bin Rashid, Abdullah Malik bin Juraij, Al-Laits bin Sa'ad, dan masih banyak lagi. Penilaian tokoh terhadap karya beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Muwatta lebih sahih dari Sunan Ibnu Majah, atau bahkan menempati peringkat pertama dalam hal kesahihan setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Waliullah Al-Dahlawi menyatakan Al-Muwatta adalah kitab yang paling masyhur, sahih, dan paling terdahulu pengumpulannya. Neil Jackelson menyatakan bahwa kitab Al-Muwatta karya Imam Malik menempatkan pandangan dan tradisi Ra'yu Ahli Madinah yang paling dominan. Model penyusunan kitab Al-Muwatta termasuk dalam model penyusunan kitab Abwab Al-Fiqhiyah. Sedangkan penilaian tokoh terhadap beliau, Imam Asy-Syafi'i berkata, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Yahya bin Ma'in berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Selanjutnya, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal disusun oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan Az-Zuhli Asy-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah di Baghdad pada usia 75 tahun. Kitab hadisnya berisi 400.000 hadis. Beliau juga mempunyai beberapa karya lain, di antaranya kitab At-Tarikh, Az-Zuhd, Al-Ashribah, Al-Imam, Al-Ilal, An-Nasi wa Al-Mansukh, Al-Fa'il, Al-Fara'id, Al-Manasik, Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar, Jawabat Al-Quran, Nafyu At-Tashbih, dan masih banyak lagi. Dalam pencarian hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah. Imam Ahmad mulai berkonsentrasi belajar ilmu hadis dari awal umur 15 tahun. Beliau telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis, beliau pernah pindah atau merantau ke Syam, yaitu Syria, Hijaz, dan negara-negara lain. Sehingga akhirnya beliau menjadi tokoh ulama yang bertakwa, soleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Beliau menghafal sampai 1.000.000 hadis. Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan atau mencari hadis ke Basrah, lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan selainnya. Selain itu, beliau juga mempunyai beberapa guru dan murid. Di antara gurunya yaitu Imam Ismail bin Aliyah, Hisham bin Bashir, Hamad bin Khalil, Mansur bin Salamah, Mudhaffar bin Mudrik, Uthman bin Umar, Mashim bin Qasim, Abu Sa'id Maula Bani Hashim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Adi, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Gudur, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Wakil bin Jarrah, dan masih banyak lagi. Sedangkan muridnya yaitu Soleh dan Abdullah, Hambal bin Ishaq, Al-Hasan ibnu
As-Sabba Al-Bazzar, Muhammad ibnu Ubaidillah Al-Munadi, Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, Muslim ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi, Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razian, Abu Dawud Al-Sijistani, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, Soleh, dan masih banyak lagi. Penilaian tokoh terhadap karya beliau. Adapun pendapat beberapa ulama. Kelompok pertama, di antaranya Ibnu Al-Madini, berpendapat bahwa semua yang terdapat dalam musnad boleh dipakai berhujjah dan semuanya adalah sahih berdasarkan pernyataan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kelompok kedua berpendapat bahwa di dalam musnad Ahmad terdapat hadis sahih dan dhaif, bahkan maudhu'. Kelompok ketiga, mereka yang mengambil jalan tengah berpendapat bahwa dalam musnad terdapat hadis sahih dan dhaif. Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Al-Dhahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, dan Al-Suyuti. Mayoritas ulama sependapat bahwa musnad Ahmad ada hadis sahih dan tidak sahih atau dhaif atau bahkan maudhu'. Sedangkan penilaian tokoh terhadap beliau, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketika saya meninggalkan Baghdad, tidaklah saya tinggalkan seseorang yang lebih mulia, lebih berilmu, dan lebih faqih melebihi Ahmad bin Hanbal. Abu Ubaid mengatakan, puncak ilmu ada pada 4 orang. Yang paling berilmu adalah Ahmad Ibrahim. Al-Harbi mengatakan, saya melihat Imam Ahmad, Allah telah mengumpulkan pada diri beliau ilmu orang terdahulu dan ilmu orang sekarang. Syukron. Semoga bermanfaat atas penjelasan saya tadi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.